Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Agil Musliana dari kelas 10 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengolahan dan wirausaha pengawetan bahan nabati dan hewani. Mengenal produk pengawetan bahan nabati dan hewani. Pengolahan dan pengawetan bahan pangan telah dimulai dari zaman prasejarah saat manusia memproses bahan mentah menjadi berbagai jenis masakan. Seiring berjalannya waktu, terjadi perkembangan dalam proses pengawetan bahan pangan. Nicholas Appert berhasil mengembangkan proses pembotolan vakum untuk keperluan pasukan di Perancis. Teknik ini kemudian dikembangkan oleh Peter Durand. Pada awal abad ke-20, terjadi perubahan kebiasaan makan dan tuntutan konsumen di negara maju. Hal ini mendorong pengembangan teknologi pengolahan dan pengawetan pangan untuk menghasilkan berbagai macam produk. Manfaat pengawetan bahan nabati dan hewani. Setiap bahan memiliki nilai mutu atau gizi yang tinggi apabila diambil atau diolah tidak terlalu lama setelah proses pemanenan atau pemotongan. Tentunya kita tidak dapat langsung mengkonsumsi semua bahan pangan yang kita peroleh setelah proses pemanenan atau pemotongan. Untuk menghindari proses berkurangnya nilai mutu pada bahan pangan tersebut, maka diperlukan proses pengawetan bahan nabati dan hewani. Proses pengawetan adalah suatu cara untuk menjadikan hasil peternakan dan pertanian yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk yang lebih awet dengan sebisa mungkin mempertahankan bentuk fisik dan nilai gizinya. Bahan nabati dan bahan hewani. Bahan nabati adalah bahan yang diperoleh dan berasal dari tumbuhan, sedangkan bahan hewani adalah bahan yang dihasilkan oleh hewan. Proses dan alat pengawetan bahan nabati dan hewani. Yang pertama, pengawetan dengan suhu rendah. Salah satu proses usaha untuk mengawetkan adalah dengan menyimpan bahan makanan di dalam lemari pendingin, yaitu kulkas atau freezer. Lemari pendingin memiliki suhu rendah. Umumnya yang dimaksud dengan suhu rendah itu berkisar antara -2 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Pengawetan dengan suhu tinggi. Dua faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan panas yaitu sebagai berikut. Jumlah panas yang diberikan harus cukup untuk mematikan mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Yang kedua, jumlah panas yang digunakan tidak boleh menyebabkan penurunan gizi dan cita rasa makanan. Yang ketiga, pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas. Pengawetan dengan bahan kimia. Pengawetan bahan pangan dapat dilakukan dengan melakukan penambahan bahan kimia tertentu yang telah diketahui memiliki efek mengawetkan. Penggunaan bahan kimia untuk pengawet harus digunakan dalam takaran yang tepat dan sesuai dengan ketentuan agar aman bagi manusia. Contoh pengawetan dengan bahan kimia yaitu: yang pertama, pemberian asam; yang kedua, pemberian gula dan garam; yang ketiga, pemberian benzoat; yang keempat, pemberian asam sorbat; yang kelima, pemberian sulfur dioksida; dan yang keenam yaitu pemberian antioksidan. Cara merancang pengawetan bahan nabati dan hewani. Yang pertama, mencari ide; yang kedua, percobaan; yang ketiga, perencanaan produksi; yang keempat, pembuatan produk pengawetan dari bahan nabati dan hewani. Pengemasan dan perawatan produk hasil pengawetan bahan nabati dan hewani. Pengemasan dan pelebelan merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan pangan sebelum dipasarkan. Kemasan yang baik tentunya harus dapat memenuhi keinginan konsumen. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dapat memenuhi harapan konsumen adalah sebagai berikut. Kemasan harus dapat melindungi isi dengan baik, mudah dibuka dan mudah ditutup, serta mudah dibawa. Bentuk dan ukuran menarik serta sesuai kebutuhan. Labeling harus jelas dan komplit. Bahan kemasan harus ramah lingkungan. Fungsi kemasan. Yang pertama, perlindungan dan penanganan produk. Yang kedua, pengemasan untuk pemasaran. Yang jenis kemasan.
Yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan langsung dengan produk, ukurannya relatif kecil dan biasa disebut sebagai kemasan eceran. Yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang banyak diperuntukkan sebagai kemasan transport. Bahan kemasan. Yang pertama, logam. Yang kedua, gelas. Yang ketiga, plastik. Yang keempat, kertas. Yang kelima, fleksibel. Persyaratan kemasan. Yang pertama, kemasan harus melindungi isi dengan baik. Yang kedua, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas sehingga label harus bercetak dengan jelas dan komplit. Yang ketiga, kemasan harus dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain atraktif. Yang keempat, kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri jika dipajang di etalase toko atau swalayan. Yang kelima, bahan kemasan harus ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. 5. Pelabelan. Label atau pelabelan berkaitan dengan 3 fungsi, yaitu fungsi identifikasi, fungsi membantu penjualan produk, dan fungsi pemenuhan peraturan perundang-undangan. Wirausaha 1, bidang pengawetan bahan nabati dan hewani. Yang pertama, dasar kewirausahaan pengawetan bahan nabati dan hewani. Pengertian wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan serta memasarkannya. Yang kedua, stimulu dan motivasi berwirausaha di bidang pengawetan bahan nabati dan hewani. Indonesia memiliki keragaman hewan dan tumbuhan yang dapat menjadi sumber pangan dengan jumlah yang berlimpah. Perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Apabila kamu tinggal di wilayah pantai, amati dan pikirkan keragaman sumber pangan yang berasal dari laut. Apabila kamu tinggal di pegunungan, amati dan pikirkan beragam sumber pangan yang hidup dan tumbuh di sana. Apabila kamu tinggal di padang savana, pikirkan potensi sumber pangan nabati dan hewani apa yang ada di sana. Yang ketiga, karakter dan sikap kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasi tugas dan hasil. Yang ketiga, keberanian mengambil risiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Yang keenam, kreativitas dan inovasi. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha di bidang pengawetan bahan nabati dan hewani. Memulai sesuatu yang baru pasti tidak mudah. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil risiko. Gagal dalam melakukan suatu hal adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika kamu mencoba wirausaha dalam pengolahan pengawetan lalu gagal, maka kamu tidak perlu berkecil hati dan putus asa. Cobalah kembali. Tentu, sebelum memulai berwirausaha, buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang. Kita dapat belajar dari pengalaman para wirausaha, baik melalui buku, artikel, maupun berkunjung dan bertanya langsung kepada mereka. Setiap wirausahaan yang berhasil pasti pernah mengalami kegagalan. Kita dapat mempelajari faktor apa yang menyebabkan kegagalan serta bagaimana cara mereka berhasil mengatasi kegagalan tersebut. Kita juga tentu dapat mempelajari faktor-faktor apa menjadi penyebab dari keberhasilan yang diraih dan bagaimana cara para wirausahawan mempertahankan keberhasilan mereka. Pada wirausaha pengawetan, kegagalan dapat terjadi pada perolehan bahan baku, proses pengawetan, pengemasan, dan dapat juga kegagalan dalam penjualan. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.